ya, kita mau mulai ibadah online. Yuk kita bangkit berdiri semuanya, kita menaikkan pujian, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu dari awal, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Haleluya. Rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kita sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Rasakanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Kasih senyumnya. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Haleluya. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di
kasih senyumnya ya. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di mana? Di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Kasih senyum. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena engkaulah Yesusku. Anak-anak, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Anak-anak, kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Yuk, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di surga, Tuhan, terima kasih kalau kami boleh, Tuhan, diberikan kesempatan untuk kembali, Tuhan, beribadah, walaupun secara online, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, kalau kami boleh diberikan kesehatan, perlindungan yang daripada Engkau. Sebentar, Tuhan, kami mau dengar firman-Mu, Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau urapi setiap anak-anak di rumah, urapi kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu yang dibagikan Tuhan boleh menjadi pengajaran buat kami semua, menjadi kekuatan, menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat sore anak-anak. Kita kembali bertemu dalam ibadah online anak-anak Kingdom Bukit di Taman Rahayu. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalian duduk manis ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu Tante ingin cerita sebuah cerita singkat ya. Ada seorang anak kecil. Dia hanya punya satu mainan, satu mobil-mobilan. Nah, dia punya mobil-mobilan satu biji ya, satu buah mobil-mobilan. Nah, dia sangat sayang sama ini mainannya. Bisa dibuka pintunya, coba lihat ya. Tiap hari dia main-mainan. Kalau mau tidur juga dia bawa ya, ditaruh di pinggir tempat tidurnya. Nah, pada suatu hari sepupunya datang. Sepupunya itu berumur 5 tahun, laki juga. Nah, ketika dia melihat mainan ini, si namanya sepupunya itu Tono itu senang sekali. Wih,
ada mobil-mobilan kecil, itu pintunya bisa dibuka lagi. Coba, ayah, bagus sekali nih mainannya. Tono belum punya mainan seperti ini. Nah, ayahnya bilang, oh iya bagus ya, ini pintunya bisa ditutup, bisa dibuka. Nanti ya kalau kita pergi ke toko, kita akan beli. Nah ketika mereka mau pulang, si Tono ini nangis. Ayah, aku mau mainan yang tadi, mainannya Kak Andi. Aku mau seperti itu, aku mau bawa pulang. Dibawa, dipegang terus. Ayah, ini mainan buat aku aja, kata ayahnya. Nanti ya, nanti kita beli di toko. Gak mau, aku mau yang ini, mau yang ini aja. Nah, si Andi yang punya mobil-mobilan ini bingung. Hah? Mainan aku satu-satunya mau dibawa pulang sama Tono. Terus aku mau mainan apa lagi? Aku kan gak punya mainan. Dia sangat sedih, tapi papanya Andi bilang, udah Andi, kamu udah besar, kasih aja sama Tono, dia kan masih kecil. Ayo kasihin aja sama Tono. Nanti ayah janji kalau ayah punya uang, Andi kamu dibelikan mainan yang banyak, mobil-mobilan juga. Dalam hati Andi, aduh gimana, padahal aku sangat suka mainan ini, mobil-mobilan ini, tapi aku juga pengen menyenangkan hati ayah, aku pengen nurut sama ayah. Baiklah ayah, walaupun dia sedih ya karena mainannya dibawa pulang sama Tono, dia sedih sekali, tapi udah biarin aja lah, kan kata ayah aku sudah besar. Oke. Akhirnya mobil-mobilan ini dibawa pulang sama Tono. Nah, tiap hari si Andi ini melamun, aduh, seandainya mainan itu, mobil-mobilan itu masih ada, aku kan bisa mainan ya, tapi sekarang aku gak punya apa-apa lagi. Nah, dia langsung berpikir, oh ya, aku mau bikin mainan dari kardus. Itu kardus kecil bisa dibikin main-mainan mobil-mobilan. Oke, dia mulai menggunting, mulai ngelem, jadi mobil-mobilan tapi pakai kardus. Nah, adik-adik kalau mainan pakai kardus keras nggak? Nggak ya. Mainan pakai kardus kan lembek. Nah, pada suatu hari mainan itu mobil-mobilan yang pakai kardus itu ketimpa kayu, prok, akhirnya penyok semua. Nah, ayahnya melihat, aduh, kasihan juga anakku, kasihan juga Andi, gak punya mainan lagi. Oke, kata ayahnya, nanti kalau aku punya uang, aku akan belikan Andi mainan mobil-mobilan. Nah, sudah, ceritanya sudah. Ketika ayahnya gajian, adik-adik, ayahnya kan bekerja, gajian, begitu dibuka, wah, kok sekarang bertambah ya, gajian aku sekarang bertambah. Dia tanya sama bosnya, bos, kenapa gajian aku sekarang bertambah? Iya, kamu kan lembur terus, beberapa hari ini kamu lembur terus, jadi aku kasih bonus. Wah, begitu lihat hasilnya, wah, bonusnya lumayan banyak nih. Dia langsung berpikir, aku sudah janji sama Andi mau belikan mobil-mobilan. Oke, sekarang saatnya aku akan beli mobil-mobilan. Ayahnya Andi ini langsung ke toko mainan. Dia beli mainan, beli mobil-mobilan, beberapa biji. Nah, ketika pulang, dia melihat Andi sedang termenung. Mungkin dia sedih juga ngeliatin mobil-mobilanku hancur, rusak. Nah, ketika ayahnya datang, Andi, sini. Lihat apa yang ayah bawa. Kata Andi, apa ayah? Coba lihat, ayah bawa ini nih. Ini buat kamu. Isinya apa ayah? Kata ayahnya, coba kamu buka sendiri ya. Kamu lihat sendiri. Nah, buka. Ketika dia lihat, ini ayah, ini mobil-mobilan semua. Iya, ini buat aku semua, kata Andi. Iya,
Ayah kan udah pernah janji sama kamu akan dibelikan mainan kalau ayah punya uang. Nah sekarang ayah sudah punya uang, ayah belikan mainan buat kamu. Coba lihat. Nih, ada mobil-mobilan seperti ini. Ini namanya apa ya? Forklift kalau nggak salah ya, yang buat ngangkat barang berat ini ya. Wah, satu. Ada seperti ini. Wih, aduh, warna kuning. 2. Ada lagi. Ini biru. 3. Terus, wah, ada truk kecil. Truk kecil ayah. Terima kasih. Ada truk kecil 4. Ada lagi mobil sedan hijau. Ada juga apa ini, mobil apa ya? Warnanya putih. Seperti mobil ambulan tapi nggak tahu nih mobil apa. Ada berapa tadi? Udah 5, 6. Nih, ada lagi ini mobil apa ini? Bukan mobil, ini apa namanya? Pesawat. Wih, seperti pesawat terbang. Nah, ya. Aduh, satu lagi. Warnanya oranye. Wah, warna oranye ini seperti mobil-mobilanku yang diberikan sama Tono. Cuman sayangnya ini nggak bisa dibuka pintunya. Nggak apa-apa lah. Yang penting aku sekarang punya mobil. Ada 8 buah mobil. Wah, si Andi senang sekali. Terima kasih ayah, terima kasih. Ayah sudah memberikan aku mainan banyak sekali, ada 8. Tadi padahal mobilnya Andi ada berapa? 1. Tapi sekarang digantiin dengan 8 buah mobil. Senang sekali tiap hari dibawa mainan sendiri ya. Senang sekali. Nah, adik-adik, ayahnya juga senang melihat Andinya sekarang happy ya. Sekarang Andi tidak murung lagi karena banyak mainan. Nah, demikian juga ayahnya senang sekali. Nah, puji Tuhan. Ceritanya sampai di sini. Tapi ada cerita yang mirip dengan cerita yang tadi tante katakan ya, ceritakan tadi. Di Alkitab ada seorang yang nurut juga seperti Andi itu. Walaupun dia mainannya cuma 1, mainan kesayangan, tapi ketika ayahnya bilang, ayo kasihin aja, dia nurut. Walaupun sedih, tapi dia nurut. Karena dia dengar apa yang dikatakan ayahnya. Nanti kalau ayah punya uang, ayah akan belikan kamu mobil-mobilan. Nah, di Alkitab juga ada seorang yang nurut sama Tuhan. Dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Siapa? Kalian pasti tahu ya. Nah, dia itu Bapak Abram ya. Kalian semua pasti sudah berapa kali dengar cerita tentang Abram. Abram itu seorang yang takut akan Tuhan, nurut akan Tuhan ya, setia ya. Pada waktu Abram sudah tua, padahal dia dijanjikan, Abram nanti keturunanmu banyak sekali ya. Tapi ditunggu-tunggu sampai umurnya udah tua, tapi Tuhan, sampai sekarang aku belum punya anak, padahal Engkau janji keturunanku itu banyak sekali. Bahkan di Alkitab dikatakan keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Kalian bisa ngitung nggak bintang? Tante dulu juga waktu kecil pernah melihat bintang-bintang gitu, dihitung 1, 2, baru ngitung 10. Di sini ada lagi, tambah bintang lagi, tambah lagi. Capek deh. Gak bisa ngitungnya ya. Apalagi pasir di pantai itu, di laut. Coba kamu kalau main di pantai, coba ambil pasir segenggam gini, ditaburin nih, bisa ngitung nggak? Nggak kan? Nggak bisa ngitung. Nah, seperti itu janji Tuhan kepada Abram. Nah, Abram menantikan janji Tuhan. Dia umurnya sudah tua tapi belum dikasih seorang anak pun. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Ketika pada suatu hari Abram melihat malaikat Tuhan, dan janji Tuhan itu diulangin lagi ya. Kita baca ya. Dalam Kejadian 17 ayat 2. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku di sini hanya besar. Jadi Tuhan, aku akan membuat engkau sangat banyak. Wah,
diulangin lagi. Tadi dulu juga Tuhan bilang seperti itu. Oke, aku percaya lagi, lebih percaya lagi janji Tuhan. Nah, ayat 5. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau akan kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Wah, berarti Abraham akan mempunyai banyak anak, menjadi bangsa-bangsa yang banyak. Akan menjadi bapak, lihat ini, bapak dari sejumlah besar bangsa. Namamu bukan Abram lagi, tapi Abraham. Puji Tuhan ya. Abram tetap dikuatkan oleh janji Tuhan Yesus. Nah, ketika malaikat Tuhan ini mampir ke rumah Abraham, ke kemahnya Abraham, dia berjanji. Nih, pasal 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Wah, betul Tuhan, apa yang kau katakan, apa yang malaikat Tuhan katakan itu betul ya. Mungkin kita juga bertanya-tanya seperti Andi tadi, apa betul ayah mau membelikan aku mainan lagi, sedangkan gaji ayah kan cuman pas-pasan? Apa betul? Tapi Andi tetap percaya sama omongan ayahnya. Di sini juga Abraham percaya sama Tuhan. Walaupun aku sudah tua, istriku udah tua, tapi Tuhan tetap janji akan memberikan aku keturunan yang banyak. Ya. Nah, ketika tahun depan setelah berselang 1 tahun, betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Abraham mempunyai seorang anak. Ya, anak laki-laki, dan diberi nama siapa? Siapa yang tak? Ya. Namanya Ishak. Ya, namanya Ishak. Nah, Ishak itu dari kecil dididik oleh Abraham dan ibu Sarah menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Artinya bukan takut sama Tuhan, bukan, tapi dia menurut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, ketika Ishak besar, Tuhan berkata sama Abraham, ayo Abraham, bawalah Ishak ke sebuah bukit. Nanti di sana aku akan tunjukkan. Korbankan Ishak sebagai persembahan. Nah, ketika Abraham mendengar perintah itu, sedih nggak? Sedih Bapak Abraham ini. Tuhan gimana sih ya? Padahal Tuhan Yesus Allah sudah berjanji kepada aku akan mempunyai keturunan yang banyak. Tapi sekarang anakku cuma satu-satunya Ishak. Sekarang disuruh dibawa ke suatu bukit dan dikorbankan. Dikorbankan pada waktu itu apa? Berarti dibunuh untuk Tuhan Yesus, untuk Allah Bapa. Nah, walaupun sedih, tapi Abraham tetap menurut, tetap dengar-dengaran akan firman Tuhan. Ya, Ishak dibawa ke atas bukit. Pagi-pagi Ishak dibawa ke atas bukit. Ya, anak-anak, Ishak dibawa ke bukit Moria. Nah, pagi-pagi Abraham dengan pegawainya membawa peralatan kayu bakar. Ya, pada zaman dahulu belum ada kompor. Jadi mereka mengikat kayu bakar, bawa obor ya. Mereka berjalan mendaki bukit. Nah, di sini dikatakan dalam pasal 22 ya, 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tinggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya. Pagi-pagi mereka berangkat. Nah, dalam ayat 7 Ishak ini bertanya ya pada ayahnya Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak. Nah, Abraham berkata, ya anakku, ada apa?
Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah domba untuk korban bakaran itu? Ketika Abraham mendengar pertanyaan Ishak itu, hatinya menjadi sedih. Iya, betul, di sini sudah ada obor ya, udah ada api obor. Dan udah ada kayu bakar. Biasanya kalau persembahan pada zaman itu mereka menggunakan korban sembelihan berupa mungkin domba atau kambing ya sebagai korban persembahan. Tapi mereka tidak bawa itu. Nah, sahut Abraham ayat 8. Allah akan menyediakan anak domba itu untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Abraham dengan iman, dengan yakin, Tuhan pasti akan menyediakan korban bakarannya. Domba itu akan disediakan Tuhan. Ya, hanya mereka pergi. Ketika mereka sampai pada suatu tempat yang Allah katakan, Abraham itu mulai mendirikan mezbah. Dan tiba-tiba apa? Ishak diikat matanya, tangannya juga diikat. Ishak mungkin dalam hatinya bertanya-tanya, oh jadi aku yang mau dikorbankan. Tapi Ishak nurut, ya, tidak memberontak, tidak menangis, papa, ayah, kenapa aku yang dikorbankan? Dia tidak memberontak. Nah, katakan ayat 9 ya. Sampainya mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah itu, disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di atas mezbah, ya, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisaunya untuk menyembelih anaknya, ya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Ya Tuhan. Lalu berfirman, jangan bunuh anak itu. Wah, Abraham udah menarik pisaunya, ya, mau membunuh Ishak. Tapi ketika Tuhan Allah melihat kesungguhan hati dari Abraham, dia melalui malaikatnya bilang, Abraham, berhenti, jangan kau bunuh Ishak itu. Akhirnya Ishak itu dilepaskan. Nah, setelah itu dia mendengar suatu suara mbe. Wah, benar seperti yang dia imani tadi ya. Tuhan akan menyediakan korban bakaran. Ternyata dia melihat di sebelah kanan, wah, ada seekor domba yang tersangkut pada semak-semak. Akhirnya domba itu diambil, dan sebagai ganti Ishak, domba itu akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau Abraham menurut akan Tuhan, juga Andi menurut akan ayahnya, semuanya akan ditolong oleh Tuhan, termasuk kamu dan tante ya. Kalau kita dengar akan firman Tuhan, percaya sungguh-sungguh, walaupun kadang-kadang sedih ya, tapi kalau kita percaya sama Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Nah, adik-adik semuanya, kalau kalian juga mau mendengarkan firman Tuhan, seperti hormatilah, misalnya ada firman Tuhan, hormatilah ayah ibumu. Kamu harus nurut, harus hormat sama papa mama, ya. Jangan suka memberontak. Sore hari ini kita mendengarkan bagaimana Ishak menurut sama Abraham bapaknya. Tante juga ingin supaya kalian belajar menghormati dan menurut sama papa mama, menurut akan firman Tuhan. Setiap minggu kita kan dengarkan firman Tuhan, kalian harus menurut dan dengar-dengaran. Mungkin kalian masih kecil, belum mengerti lebih jauh lagi, tapi kalau kalian menurut, mendengarkan firman Tuhan, pasti kalian hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Nah, sekian firman Tuhan. Kita dapat mengambil hikmat ya. Satu, kita harus menurut sama papa mama orang tua kita, juga kita akan menurut sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Ayat hafalannya terdapat dalam
Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Kalian hafalin ya. Selamat sore. Tuhan memberkati kita semua. Amin.